Biasa. Baik, kita ke informasi selanjutnya, Ustaz. Tawaran bermain judi online ini masif merasuki perangkat gawai, membuat siapa saja yang membukanya mudah tergoda dan candu. Judi daring kerap membuat seorang gelap mata dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. Suramnya jeratan judi daring hingga membuat seseorang tak segan membunuh korbannya demi bisa menguasai harta. Potongan lirik lagu Raja Dangdut Rhoma Irama soal perjudian betul adanya. Yang menang bisa jahat, apalagi yang kalah. Tak heran kasus judi di tanah air pun mendapat sorotan tajam dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seluruh jajarannya diperintah untuk membumi hanguskan alias memberantas segala macam bentuk perjudian. Yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Judi yang tengah merebak saat ini telah menjadi salah satu faktor pemicu tingginya angka kriminalitas. Lihat saja yang terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Seorang driver taksi daring ditemukan tewas di sungai dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Ia dibunuh dua penumpangnya yang ingin menguasai mobil korban untuk membayar utang pinjaman daring dan utang judi slot. Mabuk judi juga membuat seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur tega menghabisi nyawa neneknya demi bisa menguasai harta. Harta sang nenek digunakan untuk hobi barunya berjudi daring. Kecanduan judi juga menjerat seorang kepala kantor pos di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Edi Setiawan diduga menggelapkan dana di tempatnya bekerja sebesar 400 juta rupiah untuk berjudi daring. Edi nekat melakukan perbuatan melawan hukum karena sering kalah berjudi dan mencari cara agar bisa menang lagi dengan taruhan hingga ratusan juta rupiah. Berbagai kasus tersebut hanyalah bagian kecil dari banyaknya tindak kriminalitas yang dipicu kegemaran berjudi. Apalagi kini judi bisa diakses melalui daring. Dunia darat saja itu judi itu terasa mengasihkan karena melihat misalnya dadu berputar-putar itu rasanya gimana gitu ya. Atau melihat meja jackpot itu berputar-putar rasanya kok gimana gitu ya. Maka apalagi dalam dunia online di mana seluruhnya digerakkan oleh aplikasi yang memang merangsang mata. Dan yang kedua adalah bahwa jangan lupa, itu dilakukan di tempat di mana kita merasa cozy, di mana kita merasa at home, yakni di rumah atau di tempat-tempat di mana kita merasa kita personal. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI mengapresiasi upaya pemberantasan judi daring yang digalakan Kapolri. Tapi upaya ini tak boleh kenal kata lelah, karena para pelaku maupun bandar dengan mudah berganti modus menawarkan judi pada calon korban. Ketika ditangkap, itu dengan mudah para penyelenggara judi itu merubah, ya namanya saja udah jadi, ya dengan cukup merubah nama, kemudian dia sudah bisa operasi kembali. Sehingga inilah yang membuat jaringan judi online itu susah, ya. Ketika ditangkap sekarang, kemudian muncul lagi yang baru, ya. Sehingga inilah yang menyulitkan kepada aparat kepolisian, ya. Mengingat serbuan tawaran judi daring begitu mudah masuk ke gawai, sudah sepatutnya kita waspada. Blokir tawaran tersebut dan carilah kesibukan lain seperti berolahraga atau aktivitas lain yang menyehatkan jasmani. Karena sekali tergoda dengan judi, biasanya sulit untuk lepas. Segeralah minta bantuan pada orang terdekat bila candu judi mulai terjadi. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita mendukung penuh langkah Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk memberangus semua bentuk judi termasuk judi online ini karena begitu meresahkan masyarakat. Nah, Ustaz, ada ungkapan yang begitu populer soal judi ini. Katanya kalau awal-awal main judi dikasih menang dulu nih, Ustaz. Nah, kasih menang misalnya pasang 1.000 dapat 10.000, pasang 10.000 dapat 1 juta gitu, Ustaz. Nanti kalau udah misalnya udah kaya gitu, Ustaz, sudah masang sekian ratus juta terus kalah gitu, Ustaz. Apa benar seperti itu, Ustaz? Apakah ini jeratan setan atau memang dari awal judi ini didesain seperti itu oleh manusianya, Ustaz? Ya, judi itu memang sudah ada sejak dulu ya. Karena memang tabiat manusia itu kan senang harta itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Oleh karena itu, iming-iming untuk mendapatkan harta secara instan, cepat kaya, dan lain sebagainya selalu ada, termasuk dengan cara-cara itu diturunkan adalah untuk memelihara harta. Maka tidak boleh itu kita memakan harta orang lain dengan cara yang haram, yang tidak dibenarkan. Tidak boleh kita mencuri.
tidak boleh kita merampok, tidak boleh memperoleh harta dengan cara gambling. Nah, perjudian itu adalah gambling. Ya. Uang itu diperoleh dengan cara berniaga, berdagang, berusaha, bekerja, dan lain sebagainya. Tidak dengan cara mengadu nasib seperti itu. Oleh karenanya, Al-Quran pun tegas sejak awal dengan mengharamkan judi. Bahkan selalu disebut itu. Judi itu berdampingan dengan keharaman khamar. Karena biasanya satu paket. Orang yang senang judi itu ya senang minum-minuman juga. Dan biasanya nanti merembet ke yang lain-lain gitu ya. Dia berani membunuh demi untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk berjudi dan lain sebagainya. Jadi banyak kejahatan yang nanti lahir dari khamar, dari judi ini. Maka Islam dengan sangat tegas melarang, mengecam, dan mengharamkan perjudian serta minuman keras itu. Haram gitu ya Ustaz. Nah, Ustaz kemudian nih ya Ustaz, ada sesuatu yang terjadi. Mungkin nih Ustaz, kita main judi, terus kaya gitu Ustaz, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Anggaplah mungkin kita masih buta gitu Ustaz, bisa beli motor keren gitu Ustaz, bisa beli segalanya lah gitu Ustaz. Tiba-tiba kita diberikan hidayah oleh Allah, kita tobat gitu Ustaz. Nah, ini harta kekayaannya mau dikemanakan nih Ustaz? Karena kalau anggaplah penghasilan kita ini dari judi Ustaz gitu. Misal udah beli rumah mewah misal di Pondok Indah gitu, punya Mercy, punya segalanya Ustaz, udah biasa hidup enak jalan-jalan ke luar negeri. Tiba-tiba aduh saya mau tobat. Nah, ini gimana Ustaz? Apakah hartanya harus saya habiskan semua, saya sedekahkan semua, atau saya jatuh miskin lagi gitu Ustaz dengan uang yang halal atau gimana Ustaz? Ya, pintu tobat itu terbuka Ya. sampai maut datang menjemput. Maka bagus sekali kalau orang di akhir hayatnya itu husnul khotimah, dia bertobat padahal sebelumnya bandit, jahat. Termasuk penjudi keras dengan kekayaan. Bagaimana cara dia bertobat ketika sebelumnya dia melakukan kejahatan, melaksanakan yang haram, itu tinggalkan semuanya. Jadi bertobat yang benar itu adalah sesali perbuatanmu, tinggalkan, dan jangan diulang lagi. Bagaimana dengan harta itu? Lepaskan semuanya. Karena keberadaan harta haram yang ada dalam diri kita, itu salah satu yang menyebabkan doa-doa kita tidak terkabulkan. Itu ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dan daging yang tumbuh dari harta yang haram, itu yang paling pantas menerimanya adalah api neraka. Kullu lahmin nabata min haram, fannaru aula bihi. Oleh karena itu tinggalkan semua. Buang jauh-jauh harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar itu. Maka ya bisa disumbangkan kepada orang lain, dilepas semuanya. Ya tidak berarti lalu kemudian dia kembali hidup miskin. Tidak. Insya Allah dengan ketulusannya dalam bertobat, Allah akan memberikan jalan yang lain, yang halal, yang dibenarkan oleh agama. Jadi tidak perlu pesimis tentang masa depan kalau dia sudah bertobat dan harus melepaskan harta haram itu semua. Jadi intinya jangan takut begitu Ustaz ya. Kalau misalnya dulu jalan-jalan ke Amerika karena punya uang judi, nanti bisa jalan-jalan ke Tasikmalaya gitu. Kalau misalnya nanti uangnya halal gitu Ustaz ya. Jadi hilangkan yang haram-haramnya gitu Ustaz ya. Kalau mungkin yang udah kemakan ya udahlah diampunkan oleh Allah. Sekarang tuh yang ada sekarang tuh jual semua Ustaz ya, uangnya kemanain kayak gitu. Pokoknya tidak boleh lagi dikonsumsi begitu. Intinya ya kalau bisa jangan dekati judi.